Halo semuanya, selamat datang lagi teman-teman semuanya dalam video pembelajaran saya kali ini. Dan dalam video pembelajaran kita pada video ini kita akan membahas salah satu fitur ya, atau salah satu jalan yang ada di digital marketing yang luar biasa ya dalam pengembangan sebuah usaha ya. Kalau memang usaha itu ingin besar ya, ingin besar dan juga ingin berkembang lebih cepat teman-teman semuanya, yaitu kaitannya dengan adanya fitur ya yang namanya paid iklan ya, atau iklan berbayar atau paid ads ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, yang jelas dalam digital marketing ya, itu ada platform yang namanya iklan berbayar yang memang banyak digunakan oleh para bisnis ya, atau oleh advertiser dalam pengembangan bisnis yang dimiliki atau dijalankan. Nah teman-teman semuanya, mungkin teman-teman sering ketemu ya saat mencari informasi di mesin pencari ya, seperti di Google ya, itu sering ketemu dengan adanya tulisan ads ya, ada tulisan ad di hasil pencarian ya, di beberapa website yang ada di mesin pencari ya, di hasil mesin pencari yang ada keterangan ad ya, ada keterangan ad ya. Atau juga teman-teman semuanya saat bermain di sosial media, misalnya Facebook atau Instagram, itu sering ketemu dengan konten yang di keterangannya atau di bawah profil akun itu ada keterangan bersponsor atau disponsori seperti ini teman-teman semuanya. Nah itulah yang namanya hasil dari paid ad atau iklan berbayar teman-teman semuanya. Nah dan ini adalah fitur yang memang dimiliki oleh beberapa platform yang ada di internet yang nantinya bisa membuat atau membantu bisnis itu bisa tumbuh ya, bisa berkembang besar. Apa sih yang dimaksud dengan ad itu ya, atau pay ad atau iklan berbayar itu? Nah teman-teman semuanya, yang namanya paid ad atau iklan berbayar itu adalah iklan yang memang dilakukan atau dijalankan secara digital untuk membantu bisnis agar gampang atau mudah untuk menemukan target audiens yang tepat, ya. Jadi salah satu jalan pintas, jalan cepat ya, yang memang disengaja dengan menggunakan iklan berbayar secara digital, sehingga nanti bisnis itu bisa gampang dan juga cepat untuk menemukan target market yang tepat ya, yang tepat sesuai dengan penargetan yang ada. Nah, dalam konteks digital, ads atau iklan berbayar ini seringkali ditampilkan di beberapa platform digital ya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, seperti iklan yang ada di mesin pencari seperti Google ya, atau juga iklan berbayar yang memang bisa digunakan di platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau juga iklan berbayar yang mungkin bisa dipasang di beberapa situs web atau aplikasi seluler dan platform yang lainnya teman-teman. Intinya adalah saat kita mau menggunakan iklan berbayar itu kita harus membayar ya kepada pemilik platform, yang nantinya pemilik platform itu akan menyediakan data ya, di mana data ini nanti akan mempermudah kita menemukan target audiens itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga kita lebih gampang untuk melakukan distribusi konten yang kita punya itu kepada target audiens yang memang kita inginkan. Nah kemudian teman-teman semuanya, kalau kita berbicara tentang paid ad atau iklan berbayar ini, memang ada beberapa jenis, setidaknya ada 2 jenis ya. Iklan berbayar ini
berdasarkan bagaimanakah metode cara pembayarannya. Jadi jenis iklan paid ad ini ada 2 klasifikasi yang memang didasarkan pada metode pembayarannya. Yang pertama, iklan berbayar dengan metode PPC ya, atau pay per click ya, dengan istilah pay per click ya. Jadi jenis paid ad atau iklan berbayar ini, pengiklan biasanya ya membayar berdasarkan model biaya per satu klik, per satuan klik atau per satu klik ya, dimana kita membayar per satuan klik itu ketika ada pengguna atau audiens itu mengklik iklan kita yang iklan kita yang muncul di halaman pencarian atau di beranda yang ada di di halaman website ya, website ya, ada di halaman web atau di halaman website ya. Contohnya misalnya ya, iklan Google, iklan di Shopee, iklan di Tokopedia, itu adalah jenis iklan berbayar yang basisnya adalah metodenya adalah PPC atau pay per click ya. Jadi biaya itu akan dipotong ya mungkin dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan saat ada pengguna dari platform itu menemukan iklan kita dan melakukan klik ya pada konten yang kita sebar. Maka nanti budget iklan yang kita pasang itu nanti akan berkurang sesuai dengan jumlah klik yang terjadi. Intinya apa? Semakin banyak ya, semakin banyak orang melakukan tindakan klik pada konten yang kita sebar di mesin pencari atau misalnya di Shopee atau di Tokopedia tadi, maka menunjukkan bahwa iklan kita itu memiliki performa yang bagus ya, memiliki performa bagus. Tetapi memiliki performa yang bagus ini tentu saja nanti diikuti dengan tujuan iklannya untuk apa, apakah untuk masuk ke webnya ataukah memang nanti terjadi konversi penjualan, kan seperti itu. Itu adalah metode iklan berbayar yang pertama, yaitu metodenya PPC atau pay per click. Kemudian metode iklan berbayar atau pay ad ini yang kedua, pay ad yang kedua yaitu metode CPM atau metode pertayangan iklan yang masuk ke timeline-nya sosial media yang ada di aplikasi pengguna. Jadi cara pembayaran iklan ini dengan menetapkan biaya pertayangan iklan atau cost impresi, di mana pengiklan itu biasanya membayarkan berdasarkan jumlah dari setiap penampilan iklan di timeline-nya sosial media para pengguna sosial media. Ya. Jadi biasanya saat kita memasang budget iklan dengan jumlah tertentu, ya nanti platform itu akan menyarikan audiens sesuai dengan penargetan kita dengan jumlah itu misalnya dalam waktu sehari. Berapapun budget iklan yang kita pasang, pasti nanti si platform tadi atau algoritma dari platform tadi itu akan mencarikan audiens sesuai dengan tipikal audiens yang memang kita targetkan pada saat setting iklan tadi. Ya, contoh teman-teman semuanya ya, iklan yang masuk dalam kategori kedua ini itu misalnya adalah iklan di Meta Ad ya, yaitu Facebook Ad ataukah Instagram Ad. Ini merupakan dua jenis iklan ya, dua jenis iklan di dua platform yang memang menggunakan metode CPM ya. CPM ya. Ya, dengan sistem impression atau dengan sistem pertayangan. Jadi ada dua metode yang dikenal ya kaitannya dengan jenis iklan berbayar berdasarkan metode bagaimanakah cara metode pembayarannya ya, pembayarannya. Nah, teman-teman semuanya, agar supaya iklan yang kita
lakukan ya, iklan yang kita tetapkan itu mencapai audiens yang memang relevan dengan target kita, maka langkah awal saat kita melakukan setting iklan itu biasanya kita akan menentukan targeting ya pada calon audiens yang memang kita inginkan ya. Calon audiens yang memang kita ingin target dari iklan yang kita sebar tadi. Ya biasanya target audiens yang kita tetapkan itu biasanya berdasarkan ya dari demografi dari audiens yang memang ingin kita targetkan. Ya demografi itu ya kaitannya dengan gender, kaitannya dengan lokasi juga bisa ya. Kemudian juga dari rentang usia misalnya gitu. Kemudian dari interest ya atau minat, ketertarikan dari audiens itu, tertarik pada bidang apa. Kemudian juga bisa kita bidik targeting ke audiens itu pada perilaku audiens pada saat mereka beraktivitas secara online mereka. Atau juga tadi ya, kita juga bisa melakukan penargetan itu secara geografis ya, secara lokasi di mana mereka akan lokasi geografis ini ya di mana audiens itu tinggal kan gitu. Ini contohnya teman-teman semuanya. Saya contohkan di layar slide saya, ini adalah contoh saat kita melakukan pensettingan terkait dengan penargetan iklan di Meta Ad ya, contoh di Facebook Ad. Teman-teman semuanya, ini adalah salah satu alur gambar ya, ini adalah gambar salah satu alur saat kita melakukan penyetingan iklan berbayar di Facebook Ad ya, saat membuat namanya adset ya, adset. Nah, dalam gambar ini teman-teman semuanya akan ada penentuan ya, akan ada penentuan. Yang pertama itu ini adalah misalnya ini angka 220 juta perkiraan audiens sesuai dengan jumlah budget iklan yang kita tetapkan. Ya, saya mencontohkan ya terkait dengan penargetan sesuai dengan targeting yang kita tetapkan ya. Itu ini adalah jumlah perkiraan akun audiens yang ada di Facebook atau di Meta Ad itu sesuai dengan pembajetan iklan ya, pembajetan iklan yang kita tetapkan ya di settingan iklan ini. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, ada yang namanya bagian saat kita melakukan penargetan tayangan iklan sesuai dengan lokasi audiens. Jadi kita bisa melakukan penargetan lokasi. Ini kaitannya dengan segmentasi, kira-kira segmentasi lokasi target audiens itu ada di lokasi mana. Jadi di Meta Ad atau di iklan Facebook Ad ini kita bisa menentukan kira-kira iklan kita itu akan kita tempatkan pada akun-akun yang memang lokasi tinggalnya ada di mana saja. Ya, misalnya kita mau menargetkan iklan itu di Indonesia saja. Atau kita mau menargetkan iklan itu akan tayang pada akun-akun yang tinggalnya ada di luar Indonesia, misalnya negara tertentu, Amerika, Inggris dan lainnya. Nah, atau juga kita bisa memilih secara spesifik pada lokasi di negara kita, misalnya di Jakarta, di Bandung, di Lampung. Itu juga kita bisa melakukan penargetan ya, tayangan iklan itu akan ada di lokasi-lokasi itu. Ini adalah lokasi, kaitannya penargetan kaitannya dengan lokasi ya, lokasi. Kemudian teman-teman semuanya, pada penyetingan penargetan iklan di Meta Ad atau Facebook ini juga kita akan mampu untuk menarget pada rentang umur audiens ya. Kita bisa membatasi rentang umur audiens yang akan mendapatkan iklan kita. Ya, makanya saat kita mendaftar akun Facebook pertama kali itu biasanya kita diminta untuk menentukan tanggal lahir kita. Karena apa? Karena Facebook itu akan merekam atau akan mengelompokkan orang itu berdasarkan usia kan gitu, yang nantinya akan digunakan dalam rangka untuk penargetan ini. Ya, kita bisa menentukan ya, dalam menentukan rentang umur audiens itu nanti bisa kita hubungkan dengan tipikal produk yang kita punya atau kita tawarkan ke audiens.
kira-kira cocok nggak dengan umur tertentu. Ya karena apa? Karena pasti yang namanya produk itu punya segmentasi pasar tersendiri. Mungkin juga berdasarkan usia. Misalnya kita punya produk kosmetik yang memang kita khususkan untuk audien-audien yang memang umurnya masih remaja, maka kita bisa melakukan penargetan sesuai dengan rentang umur yang masuk pada kategori target seperti tadi. Yang nggak mungkin ya kita tawarkan pada orang-orang yang memang usianya mungkin lebih tua kan gitu, mungkin performanya tidak akan menghasilkan konversi yang bagus kan gitu dari iklan yang kita tayangkan. Nah teman-teman semuanya, pada bagian berikutnya nih gender itu kaitannya dengan jenis kelamin. Jadi kita bisa menentukan penargetan yang lebih spesifik dari selain umur. Kita juga bisa menentukan target yang lebih spesifik kaitannya dengan gender itu ya kaitannya dengan jenis kelamin. Ya tentu saja nanti ada hubungannya dengan kriteria produk yang kita miliki kan gitu. Kira-kira cocoknya untuk perempuan ataukah laki-laki atau mungkin keduanya. Kan gitu. Kemudian juga kita bisa memilih penargetan berdasarkan bahasa dari audien kita. Apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa Inggris. Itu sesuai yang nantinya akan kita sesuaikan dengan bahasa dari konten yang kita punya. Kalau kita kontennya itu menggunakan bahasa Indonesia, ya jangan kita melakukan penargetan itu dengan bahasa yang bahasa asing kan gitu, bahasa di luar Indonesia kan gitu. Maka nanti si audiensnya tidak akan mengerti pesan apa yang kita sampaikan di konten yang kita sebar tadi. Kemudian juga teman-teman semuanya, penargetan yang ada di Facebook Ads itu juga bisa melakukan penargetan pada hal-hal yang lebih terperinci. Ya, lebih rinci. Misalnya apa? Terkait dengan kebiasaan dari audien, ya, ketertarikan audien, demografi dari audien itu bisa kita tetapkan ya dalam penargetan ini juga. Sehingga apa teman-teman semuanya, sepaham saya saat saya mempelajari digital marketing ini, ya, dari digital marketing ini, ya. Meta Ad ini adalah salah satu fitur iklan yang mungkin memiliki kategori yang paling canggih, ya, paling canggih dan juga bisa melakukan penargetan yang sesuai dengan penargetan yang lebih spesifik. Sepaham saya teman-teman semuanya. Nah berikutnya teman-teman semuanya, kita akan membahas bagaimana sih tujuan dari iklan berbayar itu dalam pengembangan bisnis. Nah ada beberapa tujuan dari Pay Ad ini atau iklan berbayar ini dalam pengembangan bisnis. Yang pertama adalah iklan kita itu bisa menarget sesuai dengan target pasar yang tepat sasaran. Ya, dengan menggunakan ad ini kita bisa mempersempit sesuai dengan target atau target pasar dari bisnis kita. Kita bisa melakukan penargetan yang lebih tepat sasaran. Kita bisa melakukan penargetan sesuai dengan jenis kelamin, kebiasaan, ketertarikan, lokasinya di mana, kita bisa melakukan itu semuanya. Kemudian teman-teman semuanya, yang kedua teman-teman semuanya, dengan menggunakan iklan berbayar tadi, ya, bisnis itu bisa memperluas jangkauan pasarnya. Jadi tidak hanya mengandalkan pasar yang memang ya di lingkup lokasi dari bisnis yang kita kelola. Jadi saat menjalankan kampanye iklan berbayar tadi, kita dapat menjangkau audien yang lebih luas ya dan juga lebih besar. Ya tentu saja teman-teman semuanya, dengan jangkauan yang lebih luas juga, itu juga akan mempertimbangkan terkait dengan biaya yang nanti akan teman-teman keluarkan atau kita keluarkan. Semakin luas, tentu saja biaya yang akan kita keluarkan juga akan semakin besar. Begitu. Nah, tujuan yang berikutnya teman-teman semuanya, saat kita menggunakan Pay Ad tadi, kita bisa mengukur kinerja iklan ya secara real time. Dengan iklan berbayar itu memungkinkan bisnis kita ya atau bisnis yang kita kelola untuk mengukur kinerja secara cepat dan juga real time. Sehingga apa? Sehingga dengan kita bisa memiliki data secara real time tadi, data-data ini, data-data
hasil kinerja dari iklan tadi itu memungkinkan kita bisa evaluasi terkait dengan efektivitas iklan dari bisnis kita, ya, sehingga kita kemungkinan besar nantinya kita bisa menyesuaikan seperti apakah strategi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kan gitu, secara cepat teman-teman semuanya. Kemudian tujuan iklan berbayar untuk pengembangan bisnis terakhir yaitu kita mampu untuk melakukan pengembangan, ya, atau scale up bisnis itu dengan waktu yang lebih singkat dan juga cepat, dengan performa iklan di mana tadi dapat diukur dan juga bisa melakukan evaluasi dari efektivitas iklan yang kita lakukan tadi. Tentu saja kita akan mampu untuk mendapatkan data-data yang nantinya menjadi pertimbangan saat kita akan melakukan scale up, ya, melakukan scale up itu akan memperbesar dari bisnis kita tadi, ya, memperbesar kapasitas bisnis kita, ya, secara cepat, ya. Sepaham saya seperti itu teman-teman semuanya, ya. Beberapa para praktisi Facebook Ad itu sepaham saya saat mereka mendapatkan performa konten atau performa iklan mereka bagus, mereka akan melakukan scale up, ya. Scale up itu ya dengan cara meningkatkan budget iklan yang mereka tetapkan dari waktu ke waktu, semakin lama semakin besar, ya. Tentu saja ini harus diiringi dengan data yang akurat dari hasil performa iklan yang bisa kita baca secara real time tadi. Bisa cepat, bisa lompat lah, ya, bisnisnya bisa lompat. Nah teman-teman semuanya, berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimanakah tahapan dalam menjalankan iklan berbayar, ya teman-teman semuanya. Yang jelas bahwa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, terkait dengan jenis iklan itu kan ada dua berdasarkan metode pembayarannya. Maka ya saya akan menjelaskan tahapan itu ya berdasarkan kedua jenis ini, ya, karena memang walaupun ini memiliki rangkaian yang hampir sama, tetapi ada beberapa tahapan yang ada perbedaan antara kedua metode ini, baik itu metode iklan pay per click maupun iklan berbayar berdasarkan impresi atau penayangan. Yang jelas teman-teman semuanya, saat kita akan menggunakan fitur iklan berbayar ini, kita lihat dulu, ya, bahwa ada perbedaan terkait dengan platform yang akan kita pakai, ya, yang akan kita pakai. Kalau kita akan menggunakan iklan berbayar dengan metode pay per click atau CPC ini, ya, atau PPC ini, maka platform yang kita bisa gunakan itu diantaranya adalah menggunakan Google, ya, atau search engine Google. Kita bisa menggunakan metode iklan berbayar pay per click ini di Google. Kemudian juga iklan berbayar di Tokopedia, Shopee itu juga basisnya adalah pay per click. Kemudian iklan berbayar berdasarkan penayangan atau impresi ini itu banyak diterapkan di platform yang masuk dalam kategori Meta Ads, ya. Meta Ads, ya. Seperti iklan di Facebook atau juga iklan di Instagram. Teman-teman semuanya, ada dua, ya. Kita ada dua platform yang mungkin ada dua pembagian platform yang bisa kita pakai berdasarkan dua metode pembayaran iklan tadi, ya. Kemudian langkah berikutnya teman-teman semuanya, harus memahami terkait dengan produk yang teman-teman akan tawarkan. Jadi teman-teman harus memahami terkait dengan knowledge produk dari produk yang ingin teman-teman iklankan atau teman tawarkan kepada calon audiennya. Yang jelas bahwa kalau teman-teman itu akan menggunakan iklan pay per click tadi, maka produk yang teman-teman miliki itu harus produk yang berbasis kebutuhan atau berbasis lokasi. Nah, jadi produk itu yang bisa kita tayangkan atau produk yang bisa kita iklankan menggunakan metode pay per click ini, produk itu kalau kita lihat harus berdasarkan atau berbasis pada kebutuhan atau berbasis pada lokasi. Ya. Contoh,
produk berbasis lokasi itu misalnya kaitannya dengan iklan yang digunakan untuk mengiklankan hotel atau penginapan. Karena biasanya saat orang itu mencari penginapan ya, hotel pada suatu tempat, itu biasanya dia lebih senangnya menggunakan search engine ya, misalnya Google, mencari hotel murah di metro. Maka kita bisa menggunakan iklan berbasis ini ya, berbasis pay per click ini. Kenapa? Karena biasanya tipikal produk seperti tadi, seperti hotel ya, pendidikan, kemudian layanan pendidikan, layanan kesehatan gitu, itu produknya berbasis kebutuhan. Karena saat orang butuh, baru mereka akan mencari informasi tentang misalnya websitenya itu di search engine, biasanya seperti itu. Atau saat orang mencari produk di Tokopedia atau Shopee, itu juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mereka akan mencari skincare misalnya, atau obat untuk menguruskan badan. Ya, mereka akan mencari di Tokopedia atau Shopee. Nah, kemudian di satu sisi teman-teman semuanya, pemahaman produk saat kita mau menayangkan iklan pada platform yang memang basisnya adalah iklan sesuai dengan penayangannya, berbasis penayangan, biasanya produk itu berbasis interest ya, berbasis ketertarikan. Maksudnya apa? Saat produk-produk yang kita lihat memang memunculkan ketertarikan audien untuk melakukan call to action ya, apakah memasukkan keranjang ataukah melihat, atau menimbulkan atau men-trigger orang yang tadinya tidak suka menjadi suka dengan optimasi konten yang kita buat, dari image-nya, dari videonya, dari copywriting-nya, ya kan gitu. Maka produk-produk yang masuk dalam kategori meningkatkan interest ya, meningkatkan ketertarikan orang yang tadinya tidak mau menjadi mau, yang tadinya tidak mau beli menjadi mau beli, maka lebih baik menggunakan iklan berbayar ya, iklan berbayar berbasis impresi atau penayangan ya, lebih baik diiklankan di dua platform ini ya. Lebih baik ditayangkan menggunakan iklan berbayar itu menggunakan dua akun ini ya teman-teman semuanya. Contoh skincare, contoh lagi kosmetik, fashion ya, apalagi ya rumah makan ya, rumah makan misalnya, kuliner ya. Karena itu berbasis produk tadi berbasis ketertarikan ya, maka bagusnya adalah kita tayangkan iklannya dengan berbayar di dua platform ini ya, Facebook dan Instagram, contohnya seperti itu. Kemudian langkah yang kedua teman-teman semuanya, saat kita sudah paham ya dari tipikal produk yang kita punya yang akan kita tawarkan kepada calon audien kita, apakah itu berbasis kebutuhan ataukah berbasis ketertarikan tadi, maka langkah kedua adalah menentukan tujuan dari kampanye atau tujuan dari iklan kita itu mau ngapain, apa kita memasang iklan itu nantinya ya. Ya kalau misalnya menentukan tujuan atau kampanye iklan tadi di iklan yang berbasis pay per click tadi, itu biasanya tujuannya adalah ya satu, meningkatkan kunjungan website ya, untuk meningkatkan kunjungan website atau meningkatkan set traffic ya, atau meningkatkan kunjungan dari website kita, meningkatkan traffic yang ada di website. Atau juga bisa dengan tujuan untuk mendatangkan prospek ya, mendatangkan prospek misalnya jualan jualan rumah atau jualan kaplingan misalnya ya. Nah, nanti diukur dengan adanya prospek, berapakah prospek yang masuk ke mungkin nomor telepon yang kita tanam di website tadi. Bisa juga tujuan dari iklan pay per click tadi untuk mendorong aktivitas penjualan, itu juga bisa. Atau juga bisa meningkatkan brand awareness ya.
Meningkatkan brand awareness untuk kesadaran audiens itu terkait dengan bisnis yang ada, bisnis yang kita kelola. Meningkatkan kesadaran. Oh, bisnis ini ada toh di sini. Oh, lokasi hotel ini ada atau di metro dengan harga segini dan lainnya. Nah, ini untuk apa? Meningkatkan brand awareness ya, kesadaran merek. Teman-teman semuanya. Nah, kalau iklan berbasis penayangan misalnya di Facebook Ad tadi, itu ada kalau kita setting, kita melakukan set ya di tujuan iklan ya saat di awal membuat settingan iklan di Facebook misalnya atau di Instagram, itu biasanya kita diminta untuk memilih beberapa kategori tujuan iklan ya. Ini ya, ada awareness, ada traffic ya. Untuk awareness itu untuk menyadarkan merek, yang kedua traffic, kedua engagement, ketiga mendatangkan lead ya ke nomor kontak admin ya, admin CS ya, atau aplikasi promotion ya, supaya orang itu mau install dari aplikasi yang kita tawarkan. Atau yang terakhir adalah konversi atau mendatangkan sales ya, mendatangkan sales. Nanti tipikal iklan yang akan hadir di beranda orang itu juga akan berbeda-beda. Atau juga dari pemilihan target audiens nanti si mesin Facebook atau algoritma yang ada di Facebook itu akan mencarikan sesuai dengan pengelompokan audiens yang memang sudah dikelompokkan oleh Facebook tadi ya. Jadi audiens di Facebook itu sudah dikelompokkan, yang senang like, comment, share saja dikelompokkan, yang suka dengan tayangan iklan awareness juga sudah dikelompokkan, kemudian dikelompokkan lagi audiens yang memang suka membeli ya, melakukan pembelian secara online, sudah dikelompokkan ya. Biasanya iklan yang tujuannya atau dipilihkan pada orang-orang yang siap beli itu biasanya kecenderungan iklannya mahal, misalnya seperti itu ya, mahal. Tapi mahal itu bukan berarti nilainya mahal, enggak, tetapi biasanya jangkauannya akan semakin sedikit sehingga iklan itu akan semakin mahal. Kemudian langkah ketiga teman-teman semuanya, setelah menentukan tujuan iklan, maka langkah ketiga yang harus dilakukan biasanya adalah sama ya, antara dua jenis iklan ini, memahami target audiens yang akan kita sasar ya, memahami calon target audiens yang akan kita sasar. Jadi memahami target audiens itu adalah langkah yang penting saat kita mau melakukan pemasangan iklan di dua kategori ini. Seperti apa ya, maksudnya apa? Kita harus bisa menentukan seperti apakah buyer persona calon pembeli kita atau calon konsumen kita itu harus kita bisa menentukan ya kan, dari usianya, dari permasalahannya, dari gendernya, dari umurnya, yang tentu saja semuanya kita sesuaikan dengan tipikal produk yang kita punya. Langkahnya apa? Kenapa kita harus melakukan langkah ketiga itu? Langkah ketiga ini memahami dan menentukan target audiens agar supaya apa? Agar supaya langkah berikutnya lebih gampang untuk kita lakukan, sehingga nanti akan menghasilkan performa iklan yang memang bagus sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan iklan yang kita pilih. Ya. Memahami dan menentukan target audiens. Langkah keempat teman-teman semuanya, setelah kita menentukan langkah-langkah awal tadi, maka langkah berikutnya adalah menentukan budgeting iklan. Menentukan berapakah jumlah budget iklan yang akan kita tetapkan ya, yang nanti akan dipotong ya, atau yang akan dijalankan kan gitu. Ya, yang jelas kalau di Google Ads itu minimal budget iklan per hari minimalnya adalah 10.000 sepaham saya. Di Shopee atau Tokopedia ya, iklan PPC-nya, pay per click-nya berapa besar minimalnya itu ya tergantung dari jenis iklan yang ada. Ya, kalau misalnya iklan di Meta Ads, misalnya Facebook atau Instagram itu minimalnya kalau nggak salah itu sekitar 18.000 per hari. 18.000. Jadi kalau kita masang 18.000 per hari, ada orang yang masuk ataukah tidak, maka budget iklan yang kita tetapkan itu bakalan habis dalam sehari. Beda ya kalau di
iklan pay per click tadi. Kalau pay per click, kalau tidak ada yang iklan, tidak ada yang ngeklik iklan kita, ya budget iklan itu tidak akan berkurang, tidak akan habis. Tetapi kalau tidak akan habis, berarti strategi penargetan kita itu yang salah. Misalnya menentukan kata kuncinya, menentukan judul produknya, itu ternyata belum kita optimalkan kan gitu. Minimal 18.000 sehari setahu saya. Ya kalau kita masang iklan di iklan berbasis penayangan seperti di Facebook atau Instagram tadi, kita tetapkan 18.000 bakalan habis ludes. Kita tetapkan 100.000, 1 juta, kita tetapkan sehari, ya bakalan ludes semuanya. Maka ada langkah berikutnya yang memang harus kita lakukan dalam melakukan pemasangan iklan di Facebook dan juga Instagram ya, atau di Meta Ad. Langkah kelima teman-teman semuanya, setelah kita melakukan penetapan budget iklan, maka kita akan melakukan setup iklannya dan juga membuat atau mengkreasi dari konten yang akan kita sebar. Ya, kalau iklan di pay per click tadi teman-teman semuanya, ya langkahnya setup iklan itu mulai dari melakukan riset kata kunci. Manakah riset kata kunci yang jumlahnya banyak, memang dicari pada waktu itu, dan juga biayanya yang paling kecil, misalnya melakukan riset kata kunci. Yang nantinya kata kunci yang sudah kita riset tadi kita masukkan ke dalam konten yang ada di website. Kalau itu adalah kita menggunakan search engine marketing misalnya. Atau kita buat judul ya, kata kunci tadi kita buat judul di di deskripsi, di judul produk yang akan kita upload di Shopee atau di Tokopedia. Kita masukkan kata kunci tadi di dalam judul atau di dalam deskripsi yang ada di deskripsi produk yang ada, yang kemudian kita upload di Shopee atau di Tokopedia. Kita masukkan. Nah, itulah optimasi kata kunci. Saat set iklannya, baru nanti kita jalankan iklannya. Nah, kalau iklan berbasis penayangan, ya langkah set iklan dan content creation tadi atau membuat konten tadi, ya membuat kontennya yang akan kita posting, dan juga bagaimana cara mendistribusi konten ya kepada calon audiens kita. Intinya seperti itu. Membuat konten, postingan, dan juga mendistribusikan konten. Baru kita set iklannya. Ya, kita set iklan, udah kita jalankan. Nah, kalau iklan itu sudah kita jalankan semuanya, kita jalankan baik di dua platform tadi, maka langkah terakhir itu kita harus melakukan analisis iklan, melihat data hasil penayangan iklan itu seperti apa, CTR-nya berapa, impresinya berapa, kemudian yang ngekliknya berapa, kita lihat semuanya. Ya, namanya apa? Analisis performa iklan, yang nantinya tadi ya bisa kita ambil datanya itu secara real time. Kita tayangkan 1 hari, kita bisa melihat hasil penayangan iklan itu dalam 1 hari. Kira-kira performanya seperti apa? Kalau bagus kita lanjutkan, bisa kita scale up. Kalau memang performanya jelek, maka kita bisa perbaiki. Kira-kira di manakah kelemahan dari iklan yang kita buat, kita perbaiki. Oh, ini di kata kuncinya yang terlalu sedikit misalnya pencariannya. Maka kita bisa ganti dengan kata kunci yang lain, kan gitu. Kita edit konten yang ada di website, atau judul yang ada di produk yang ada, judul produk yang ada yang kemudian kita upload di Shopee atau Tokopedia, atau di toko online yang ada di Shopee atau Tokopedia. Kalau misalnya misalnya analisis performa iklan itu hasil CTR-nya ya, ada ukurannya ya. Kalau CTR itu click to rate atau rasio kliknya itu kecil, berarti ya mungkin trennya sedang tidak baik ya. Atau memang kalau misalnya yang masuk ke web ya, halaman landas atau ke landing page-nya jelek, berarti mungkin performa webnya kurang bagus ya, kurang perlu performa webnya, kecepatan web saat dibuka oleh
audien itu jelek, maka kita perbaiki dan lain-lain. Nah, intinya seperti itu teman-teman semuanya kaitannya dengan iklan berbayar. Yang jelas bahwa yang namanya iklan berbayar itu adalah langkah yang mungkin sangat luar biasa ya, yang bisa kita pakai saat kita menggunakan platform digital marketing agar performanya lebih cepat sehingga membantu ya pengembangan dari bisnis yang kita kelola. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan pada video yang akan datang. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.